Bali memang layak dijuluki sebagai pulau surga dikarenakan bentang alamnya yang sangatlah indah. Selain keindahan bentang alamnya, Bali juga terkenal dengan keanekaragaman keseniannya, seperti gamelan, tarian, hingga seni kerajinannya yang sangat diminati oleh para wisatawan. Berbagai jenis kerajinan yang dapat kita temukan di pasar-pasar seni, salah satunya ialah kerajinan berbahan dasar kayu, yang memang menjadi ciri khas masyarakat Bali yang terkenal akan hasil ukiran kayunya. Seperti halnya hiasan-hiasan dinding ini. Selain memiliki nilai jual, produk kerajinan berbahan dasar kayu juga dapat digunakan sebagai benda-benda kesenian yang bersifat sakral seperti halnya topeng, barong, dan juga kukul. Selain fungsi utama kukul sebagai alat komunikasi tradisional, kukul juga dijadikan sebagai benda-benda sakral. Dikarenakan kukul masuk ke dalam salah satu dari 5 elemen suara yang wajib ada di setiap kegiatan ritual keagamaan di Bali, yang disebut Panca Gita. Di antaranya ada suara genta, suara mantra, suara kidung, suara gamelan, dan suara kukul tentunya. Kukul melalui proses pengajaan yang cukup panjang, hingga akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Sayangnya, sangat sedikit tukang kukul yang masih bertahan di bidang ini, dikarenakan masa penggunaan kukul yang sangatlah lama, sampai bertahun-tahun, bahkan hingga tak layak pakai, baru kemudian akan diganti. Maka dari itu, sangat susah mencari tukang kukul di Bali. Dan salah satu yang masih bertahan ialah salah seorang undagi kukul yang ada di Banjarnegara Jalan Batu Bulan Gianyar, yang masih meneruskan keahlian ayahnya untuk membuat kukul. Beliau adalah Bapak Wayan Subagio, biasa disapa Pak Wayan. Pak Wayan sendiri sudah melanjutkan usahanya ini dari tahun 1996, hingga saat ini masih terus beliau tekuni. Bahan untuk kukul sebenarnya banyak nih, tapi tiang diki cuma 3 jenis kayu, yaitu kayu intaran, kayu cablung, sareng kayu nangka. Beda-beda nih, kalau intaran suaranya lebih besar, kalau nangka standar nih. Kalau kayu cablung dia kecil tapi suaranya kecil tapi santer. Yang mana yang disenangi, yang dipakai sareng yang memesan. Ukuran kukul nika wonten ukuran yang niste madya utama. Kalau yang utamanya nika dua kali lingkaran nika ukurannya. Terus yang madya yang banyak digunakan ukurannya berapa besarnya atau berapa diameternya dikalikan 6. Misalnya ukuran 25 cm kali 6 itu panjangnya 150, ditambah dengan mungkin diisi pemurip lagi, ada yang 2 cm, ada yang 4,5 cm. Kalau yang niste nika tapi jarang dipakai karena susah untuk mencari suara yang bagus. Ke ukurannya 1 lingkaran ditambah dengan diameternya. Proses pengerjaan dari kayu, mungkin ada yang kayu balok dibentuk kukul sesuai dengan ukuran.
selesai, dicari hari baik untuk nuasen, istilahnya digejak kan digejak bahasa Balinya. Terus misalnya hari Karnasulo nih mulai keseluruhan yang bakalan tadi nih di nuasen. Mulai membuat lubang kukulnya dikerjakan. Kalau sudah mungkin setengah jadi, digantung dulu untuk menunggu kering. Setelah kering mungkin sekitar 2-3 bulan di servis kembali untuk mencari suara yang bagus. Sebelum diambil mungkin ada proses finishing, istilahnya di coating ya, terus baru nantinya bisa diambil oleh yang pesan. Hari yang disepakati telah tiba. Kini, masyarakat Banjar Peliatan Kerobokan Badung sudah tiba untuk mengambil kukul yang sudah dipesan untuk dibawa ke Banjar Peliatan. Namun, sebelum itu akan ada prosesi pemelapasan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Pelaksanaan pemelapasan ini bertujuan untuk menyucikan kukul dari noda selama proses pembuatan, baik secara skala maupun niskala. Beberapa masyarakat Banjar Peliatan mengalami kerauhan dikarenakan besarnya aura magis ketika prosesi ini. Sebagai warga Polikramo persembahyangan sarang sami menasihkan oleh jelas dikiring buruan untuk semua untuk semua dengan pergerakan kita siapa. Prosesi pemelapasan telah selesai. Kini, masyarakat Banjar Peliatan Kerobokan Badung sudah bisa membawa kukul tersebut ke Banjar Peliatan. Selain proses pembuatannya yang panjang, kukul
Kukul juga memiliki berbagai macam jenis dan ketukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang pastinya akan berbeda di setiap desa adat itu sendiri. Seperti halnya di salah satu desa adat di Desa Sabe, Kecamatan Blabato, Kabupaten Gianyar, yaitu Banjarpinde, yang memiliki kukul yang cukup lengkap, yaitu ada kukul pura di setiap pura yang ada. Juga terdapat kukul Banjar, kukul pemuda-pemudi, kukul sekegong, kukul subak, dan kukul kematian yang ditempatkan di satu balai kukul di depan Balai Banjar, Banjarpinde. Memang benar ada 6 jenis kukul yang dimiliki Banjarpinde. Nah, kukul di sini di Banjarpinde memiliki 4 fungsi. Fungsi pertama yaitu untuk puja wali atau kegiatan piodalan ring pura utawi di pura dengan menggunakan ketukan sile asih atau tungtik kalih suara kanang wadon. Dan kukul yang menggunakan fungsi ini yaitu kukul pura. Maka fungsi yang pertama dari kukul pura. Yang kedua, niki memiliki fungsi untuk nedonan krama atau kukul yang digunakan untuk memanggil masyarakat atau kelompok-kelompok organisasi masyarakat ke suatu kegiatan seperti sembahyang ke pura, rapat organisasi, ayah-ayahan, dan gotong royong. Untuk ketukan kukulnya menggunakan ketukan duang juludan atau 2 kali putaran ketukan. Kukul yang menggunakan fungsi nedonan kramo ini yaitu ada 4, yaitu ada kukul Banjar, kukul pemuda-pemudi, kukul sekegong, dan kukul subak. Fungsi yang ketiga yaitu untuk pancebaya, digunakan ketika ada bahaya atau keadaan genting. Dan untuk ketukan yang digunakan ialah ketukan bulus atau ketukan dengan tempo cepat dan berulang-ulang. Kukul yang harus digunakan untuk kondisi ini adalah kukul Banjar. Yang nomor 4 dan fungsi yang terakhir yaitu untuk menginformasikan bahwa ada kematian. Namun di beberapa kondisi pengurus desa adat tidak akan membunyikan kukul seperti ketika ada piodalan yang tengah berlangsung. Kondisi tersebut dinamakan musyurut. Untuk ketukan kukul kematian memiliki 2 tipe ketukan. Yang pertama untuk anak-anak yang belum pernah cabut gigi semasa hidupnya hanya dibunyikan 1 kali ketukan. Yang kedua untuk anak-anak yang sudah pernah cabut gigi hingga orang yang sudah berumur akan dibunyikan 3 kali ketukan kukul dengan tempo lambat. Dan ketiga kali ketukan kukul dengan tempo lambat. Untuk kukul yang digunakan adalah kukul kematian yang sudah dibuat khusus di Banjarpinde. Kukul merupakan salah satu warisan budaya yang sampai saat ini masih terus bertahan dan dilestarikan sebagai alat komunikasi tradisional di masyarakat dan juga sebagai pelengkap dalam jalannya upacara keagamaan di Bali. Dengan adanya video dokumenter ini, diharapkan dapat membantu mempertahankan eksistensi kukul di dalam perkembangan zaman saat ini. Dan juga dapat menambah wawasan bahwa kukul memiliki peranan penting di dalam masyarakat di Bali.